Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku dimanapun berada, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan kesehatan, kemauan, kemampuan, kesabaran dan keistiqomahan di dalam memaksimalkan segala ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seluruh amal yang kita lakukan menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah akan limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita dipenuhi dengan ittiba', mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan kita semuanya dengan kekasih kita, orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali serial Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana pola interaksi kita dengan Al-Quran. Pada bagian pertama kita sudah membahas tashihun niyah, memperbaiki niat. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitab Adab Hamalatil Quran. Beliau menyusun kitab Akhlaqu Hamalatil Quran dalam 9 bab. Maka saya akan membahas bab kelima khusus tentang babu akhlaqi man qara al-Qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla. Bab atau pembahasan tentang perilaku orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini memberikan gambaran kepada saya dan umumnya bagi kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang memiliki tanda-tanda yang akan kita bahas ini, karena semua tanda-tanda yang dibahas oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Kitab Akhlaq Hamalatil Quran adalah menunjukkan sifat-sifat dan karakter-karakter orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Al-Husain, berkata Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi
Fa amma man qara'a al-Qur'ana lid-dunya wa li abna'id dunya fa inna min akhlaqihi an yakuna hafizan li hurufil Qur'ani mudayyi'an li hududihi muta'azziman fi nafsihi mutakabbiran ala ghairihi. Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, adapun orang yang membaca Al-Quran demi meraih keduniaan dan mencari kedudukan di sisi orang-orang yang mementingkan dunia, orang-orang kaya, para penguasa, tapi kekayaan dan kekuasaannya bukan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah, ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka digolongkan dengan ahlud dunya, abnaud dunya, para pecinta dunia dan budak-budak dunia. Maka di antara perilakunya adalah mereka menghafal huruf-huruf Al-Quran namun menyepelekan kandungan-kandungan atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Mereka merasa lebih hebat, dirinya merasa paling hebat, sedangkan yang lainnya tidak akan ada yang melebihi kehebatan dirinya. Mereka adalah para penghafal Quran, akan tetapi mereka begitu cinta terhadap dunia, mereka begitu cinta kepada budak-budak dunia, dan mereka memiliki sifat takabbur, merasa diri paling benar, orang lain paling salah, merasa diri paling ahli surga, sedangkan orang lain paling ahli neraka. Wal iyaz billah. Qad ittakhadha al-Quran bidha'atan yata'akkalu bihil aghniya'a. Mereka para penghafal Quran menjadikan Al-Quran bagaikan barang dagangan yang dengannya dia mencari makan di hadapan orang-orang kaya dan meminta berbagai kebutuhan agar dipenuhinya. Wa yastaqdi bil hawaij. Mereka diundang oleh orang-orang kaya, mereka diundang oleh para pejabat, tapi bukan untuk syiar Islam, akan tetapi hanya demi kepentingan berkat, isi amplop agar kehidupannya tercukupi. Yu'azzimu abna'ad dunya. Mereka begitu mengagung-agungkan para penghamba dunia. Wa yuhaqqirul fuqara. Akan tetapi di sisi lain mereka tidak cinta kepada para fakir miskin. In 'allamal ghaniya rafaqa bihi tam'an fi dunyahu. Jika mereka mengajar orang-orang kaya, mereka begitu lemah lembut mengajarnya. Wa in 'allamal faqira zajarahu wa annafahu. Tapi ketika mereka mengajar fakir miskin, mereka mengajar masyarakat biasa, kasar, keras, tidak ada kasih sayang di hatinya, karena tidak ada yang diharapkan oleh dirinya. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Mereka ahlul Quran, tapi dengan Al-Qurannya mereka silau terhadap dunia, sehingga beda sikapnya terhadap orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Kalau dipanggil oleh orang kaya, ngajinya lama, terlihat khusyuk, sedangkan ketika mereka mengajar orang-orang fakir dan miskin, seakan-akan Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang fakir miskin. Li'annahu la dunya lahu la yatma'u fiha. Karena mereka melihat, untuk apa berlemah lembut kepada fakir miskin juga, kan mereka nggak punya apa-apa. Yastakhdimu bihil fuqara wa yatihu bihi 'alal aghniya. Mereka terlihatnya memperlakukan orang-orang miskin, padahal mereka hanya menjadikan orang-orang miskin itu hanya sebatas pembantu-pembantu mereka dan mencari dunia di hadapan orang-orang kaya. Mereka menjual anak-anak fakir miskin hanya untuk mengumpulkan donasi. Mereka jual kemana-mana bukan sebagai kepeduliannya terhadap anak yatim, anak fakir dan miskin, akan tetapi hanya sebatas untuk mencari dunia. Waliyadzubillah. Ya Allah,
Jangan Engkau jadikan sifat seperti ini pada diri kami ya Rabb. In kana hasanas saut ahabba an yaqra'a lil muluk. Jika suaranya memiliki suara yang bagus, kata Imam Al-Ajuri, ahabba an yaqra'a lil muluk, dia sangat senang jika dia dipanggil oleh para penguasa. Wa yusalli bihim, dan mereka menjadi imam solat di hadapan mereka. Tam'an fi dunyahum, akan tetapi bukan syiar Al-Quran yang mereka kedepankan, akan tetapi hanya sebatas ingin mendapatkan kekayaan dari orang-orang kaya. Wa in sa'alahu al-fuqara'u as-salata bihim saqula dzalika alaihi, sedangkan jika diminta mengimami oleh orang-orang fakir, oleh masyarakat, dia merasa berat dikarenakan sedikitnya harta yang mereka miliki, amplopnya dikit, maka sangat enggan memenuhi panggilan orang-orang miskin, masyarakat di kampung-kampung yang tidak memiliki apa-apa. Padahal Al-Quran ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Innama talabuhu dunya haitsu kanat rabada indaha, yang dicarinya hanyalah dunia hingga ia berlutut di hadapan dunia. Wahai Usmanuddin, wahai saudara-saudara, wahai para santriku, wahai seluruh orang tua santri, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Maka mari bersama-sama menjadi para pelayan Al-Quran, khadimul Quran, bukan menjadi khadimul dunia, orang-orang yang bertekuk lutut, ruku dan sujudnya kepada dunia. Ingat, ikhlaskan niat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha dari manusia. Imam Al-Ajuri melanjutkan, yafkharu 'ala an-nasi bil Qur'an wa yahtajju 'ala man dunahu fil hifzi bi fadli ma ma'ahu min al-qira'at. Dia menyombongkan diri di hadapan manusia dengan Al-Quran, memprotes orang lain yang sedikit hafalannya dibandingkan dengan pengetahuannya tentang ilmu qiraat. Wa ziyadatil ma'rifah bil gharaib minal qiraat, ditambah lagi dengan pengetahuannya tentang bacaan-bacaan asing. Ada orang baca sedikit salah, langsung dia bentak, bacaan kamu itu salah, bukan kayak begitu, kamu ini nggak ngerti Al-Quran. Tidak ada sifat lemah lembut kepada orang lain. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah hafizul Quran. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah ahli qiraat. Dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia ahli gharaibul Quran, bacaan-bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Na'udzubillah, allati law aqala la'alima annahu yajibu alaihi an la yaqra'a biha. Di mana seandainya dia berakal, tentu tahu bahwa dia tidak boleh membaca dengan bacaan itu. Sudah jelas dia membaca salah itu karena tidak mengerti, bodoh. Jangan disalah-salahkan terus, tapi bimbinglah dia. Orang baru baca Al-Quran, belum faham bagaimana baca Al-Quran dengan baik dan benar, gak pernah belajar makharijul huruf, gak pernah belajar sifatul huruf. Ketika dia membaca Al-Quran, jangan terus disalah-salahkan, dibidah-bidahkan, jangan. Tapi bimbinglah dia dengan penuh kasih sayang. Siapa tahu dia adalah mu'allaf, siapa tahu dia adalah preman tobat, siapa tahu dia orang yang pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hamilal Quran, wahai orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka Al-Quran, lunakkan hati kita, tebar kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Karena Al-Quran bukan hanya kitab suci yang harus kita nikmati, akan tetapi bersama-sama oleh semuanya, karena ini adalah wahyu sebagai rahmat bagi semesta. Fatarahu taihan mutakabbiran, engkau akan melihat
orang-orang yang di dalam hatinya tidak ikhlas, tidak memiliki keikhlasan dalam hatinya, engkau akan melihat orang itu bersikap angkuh dan sombong. Atau jangan-jangan saya yang angkuh, saya yang sombong, itu bukan orang lain. Demi Allah, saya membaca buku ini seakan-akan saya ditampar oleh Imam Al-Azuri. Saya diingatkan oleh Imam Al-Azuri ini. Sungguh sangat luar biasa beliau. Seakan-akan, hei Usmoluddin, jangan sombong kamu, jangan angkuh kamu, karena bacaan yang kamu miliki. Terus belajar, tunduk di hadapan para ulama yang para ahli. Engkau ilmunya tidak ada apa-apanya, engkau sangat sedikit ilmunya, belajar terus. Jangan pernah sombong, jangan pernah berhenti. Kathirul kalam bi ghairi tamyizin. Perkataannya banyak sekali, banyak bicara tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu siapa yang diajak ngobrol oleh dirinya, siapa orang yang diajak bicara oleh dirinya. Ya'ibu kulla man lam yahfadhu kahifdhihi. Mencela siapapun yang memiliki hafalan yang tidak setara dengannya. Ente bukan level saya, ente sana, saya levelnya tinggi. Sombong sekali, menunjukkan bahwa niat menghafal Qur'annya tidak ikhlas. Wa man 'alima annahu yahfadhu kahifdhihi talaba 'aibahu. Tapi jika ada orang yang lebih hebat dari dirinya, maka yang dia lakukan bukan sharing ilmu, bukan mencari kelebihan-kelebihannya, tapi justru mencari kesalahan-kesalahannya. Wal iyadzu billah. Mutakabbiran fi jalsatihi, muta'aziman fi ta'limihi li ghairihi. Cara duduknya pun cara duduk yang menunjukkan kesombongan. Dan ketika dia mengajar orang lain, seakan-akan dirinya lah yang paling mengerti tentang Al-Quran ini. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat, karakter-karakter dan sikap-sikap yang tidak elok seperti ini. Ini sikap-sikap sosial ketika berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa sikap batin? Dan ini menjadi evaluasi bagi diri saya dan bagi diri kita semua. Laisa lil khushu'i fi qalbihi mawdi'un. Tidak ada tempat dalam hatinya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Katsirad dhahiki wal khawdi fima la ya'nih. Kesehariannya dia penuhi dengan tertawa terbahak-bahak tanpa ada manfaatnya sama sekali. Jangan memperbanyak tertawa. Li'annahu tumitul qalb. Karena tertawa itu bisa menjadikan hati kita menjadi mati, sehingga kita tidak sensitif dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita membaca ayat-ayat tentang azab, kita tidak pernah menangis, padahal sangat jelas isi dan kandungannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita tidak mengetahui apa isi kandungannya, padahal jika jiwa kita bersih, walaupun kita sangat terbatas pemahaman bahasa Arabnya, maka seakan ada sinyal-sinyal yang kita tangkap dalam jiwa kita, seakan ada aliran energi yang kita tangkap oleh jiwa kita, sehingga kita menjadikan ruku dari sujud, tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashtaghilu amman ya'khudhu alaihi bihadithi man jalasahu. Dia menyibukkan diri dengan berbincang bersama orang, bermajlis dengannya, dan tidak memberi waktu bagi orang yang hendak belajar Al-Quran darinya. Huwa ila istima'i hadithin jalisi asgha minhu ila istima'i man yajibu alaihi an yastami'a lahu. Ini maksudnya dia lebih senang berbincang-bincang dengan yang lain tentang kehebatannya daripada fokus ngajarin Al-Quran. Ataupun ketika ada yang khutbah, yang mendengarkan Al-Quran, yang ceramah, yang isi kajian, dia malah lebih senang ngobrol dengan temannya
dibanding dia mendengarkan ceramahnya, dibanding dia mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh orang lain. Kenapa itu dia lakukan? Karena yang berbicara bukan dia. Giliran dia berbicara ingin diperhatikan oleh orang lain, tapi ketika orang lain yang berbicara, khutbah, berceramah, dia malah ngobrol dengan teman yang ada di dekatnya. Waliyahzubillah. Yuri annahu lima yastami'u hafidhan. Dia lebih suka mendengarkan pembicaraan dengan temannya. Dia menampakkan dirinya seolah-olah telah hafal apa yang didengarnya itu. Dia menyepelekan, saya udah tahu itu apa yang dia sampaikan, saya sudah tahu. Ini akan merusak hati kita. Fahuwa ila istimai kalamin nas ashha minhu ila kalami Rabbi azza wa jalla. Dia lebih menyukai perkataan manusia daripada perkataan Rabb yang telah menciptakan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil salah seorang sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai sahabatku, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka sahabat itu mengatakan, bagaimana mungkin aku bacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah? Bukankah Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu? Ternyata Nabi SAW tetap meminta agar sahabat tersebut membacakan ayat-ayat kepadanya. Maka dibacakanlah surat An-Nisa kepadanya. Sampailah ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ayat itu Nabi SAW mengatakan, Kuffa alik, cukup. Kemudian sahabat tersebut melihat Nabi SAW, فَإِذَا ذَرَفَتْ عَيْنَهُ. Ternyata mata beliau yang mulia itu sedang berlinang air mata karena memahami betul ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimana kondisi ketika semua orang datang dengan pemimpin-pemimpin mereka, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan aku jadikan engkau wahai Muhammad saksi atas seluruh umat. Maka Nabi SAW menangis. Kemudian la yakhsha'u inda istima'il Qur'an. Hatinya tidak pernah khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu kalam biasa. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa la yabki. Dia tidak pernah menangis. Wa la yahzan. Dia tidak pernah bersedih ketika mendengarkan ayat-ayat azab, ayat-ayat siksa, ayat-ayat neraka. Wala ya'khudhu nafsahu bil fikri fi ma yutla alaih. Dan dia tidak pernah memikirkan apa sebenarnya yang dia baca itu. Hanya sebatas bacaan-bacaan yang indah, yang bagus yang dia perdengarkan kepada orang lain. Akan tetapi dia pun tidak pernah mau mengerti dan tidak pernah mau memikirkan apa sebenarnya isi kandungan dari apa yang dia baca. Saudaraku, ketahuilah, burung beo pun bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Tapi ingat, kita tidak akan pernah seperti burung beo yang membaca Al-Quran tapi kita tidak pernah berusaha memahami isi kandungan dan ingin mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Waqad nudiba ila dzalika. Padahal dirinya telah dianjurkan untuk melakukan yang hal demikian, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya memperbaiki bacaan. Walaupun memperbaiki bacaan insya Allah kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Maka berinteraksi dengan Al-Quran, kita pun harus memahami makna-makna yang terkandung pada setiap kata, pada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, raghibun fid dunya wa ma qarraba minha. Dia sangat mencintai dunia dan segala hal yang menghantarkan dia mendapatkan dunia itu.
la yaghdabu wa yarda. Dunialah yang menjadikan dia menjadi murka dan menjadi ridha. Jadi kalau dia mendapatkan uang yang banyak, dia ridha. Kalau dia disuruh ngaji, enggak dapat apa-apa, dia murka. Ini menunjukkan bahwa di hatinya tidak ada keikhlasan berinteraksi dengan Al-Quran. In qassara rajulun fi haqqihi, qala ahlul Quran la yuqassaru fi huquqihim, wa ahlul Quran tuqda hawaijuhum, yastaqdi minan nas haqqa nafsihi wa la yastaqdi min nafsihi ma lillahi alaiha, yaghdabu ala ghairihi za'ama lillah wa la yaghdabu ala nafsihi lillah. Jika seseorang memangkas haknya, dia mengatakan ahlul Quran itu tidak boleh dikurangi haknya. Kalau ngasih kepada ahli Quran itu harus banyak, nggak boleh dikurang-kurangi. Justru ahlul Quran itu harus dipenuhi sebagai semua kebutuhannya. Itu kata dia. Jadi dia minta dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya oleh orang lain, tapi dia tidak pernah memikirkan apa yang telah dia tunaikan untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak dirinya dia minta kepada orang lain untuk dipenuhi, sedangkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari dirinya sebagai para penghafal Quran, dia lalai untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia marah ketika hak dirinya dikurangi oleh orang lain, tapi dia tidak marah ketika hak-hak Allah dikurangi oleh dirinya. Wala yubali min aina iktasaba. Dia tidak peduli hartanya dia dapat dari mana, min haramin aw halalin, apakah haram atau halal. Qad azamatid dunya fi qalbihi, sungguh dunia itu sudah memenuhi hatinya. In fatahu minha syai'un la yahillu lahu akhdhuhu. Jika dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang haram untuk diambilnya, dia merasa sedih karenanya. Hazina ala fautihi. Dia sudah yang dipikirannya adalah dunia, harta. Dia hafal Al-Quran hanya sebatas kedok agar dia mendapatkan dunia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya Rabb, inilah mungkin yang disebut dengan al-istidraj. Istidraj, Allah mudahkan dia hafal Al-Quran, akan tetapi dia tidak pernah menikmati bacaan-bacaan Al-Qurannya. Dia hafal Al-Quran, akan tetapi hafalan Al-Qurannya hanya sebatas untuk MTQ, hanya sebatas untuk ceramah, hanya untuk sebatas dipanggil sana sini. Uus Mauludin, stop, jangan kau lakukan seperti itu. Wahai para santri-santriku, jangan kau lakukan seperti itu. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampun kami ya Allah. Kemudian Imam Al-Azuri rahimahullahu ta'ala melanjutkan, la yata'addabu bi'adabil Quran. Dia tidak pernah beradab dengan adab-adab Al-Quran. Wa la yazjuru nafsahu 'indal wa'di wal wa'id. Tidak memperingatkan jiwanya terhadap janji-janji Allah dan ancaman-ancaman yang Allah berikan. Lahin ghafilun amma yatlu au yutla alaih. Dia bermain-main dan lalai terhadap apa yang dibacanya dan dibacakan untuknya. Jadi apa yang dia baca, apa yang dia dengar, sama sekali tidak ada pengaruh dalam hatinya. Himmatuhu hifdzul huruf. Cita-citanya hanya untuk menghafal huruf demi huruf di dalam Al-Quran. In akhta'a fi harfin sa'ahu dzalika. Jika dia melakukan kesalahan dalam menghafal huruf tersebut, dia akan merasa sedih karena dia tidak fasih, enggak tepat makharijul hurufnya, enggak tepat sifatul huruf yang dia bacakannya. Li'alla yanqusa jahuhu 'indal makhluqin. Tapi tujuannya agar pamornya tidak turun. Gimana dia menjadi qari internasional, bacaannya masih rusak kayak begitu? Hanya sebatas untuk itu. Waliyadzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Fatanqudu rutbatahu 'indahum, maka pamornya merosot di hadapan para qari yang lain. Fatarahu mahzunan maghmuman bidzalika, maka dia terlihat murung dan bersedih sebab hal itu.
wa ma qad dayya'ahu fima bainahu wa bainallahi ta'ala mimma umara bihi fil Qur'an aw nuhiya anhu ghairu muqtarithin bihi. Akan tetapi dia tidak memperdulikan hal-hal yang menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli isi kandungan Al-Qur'an. Dia tidak mau memperhatikan hal-hal demikian. Pamor di hadapan manusia dia perhatikan, pamor di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak pedulikan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya Allah, jaga kami dari sifat-sifat seperti ini. Akhlaquhu fi kathirin min umurihi akhlaqul juhal alladzina la ya'lamun. Dalam banyak urusan dia berperilaku seperti orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Padahal Al-Quran 30 juz atau Al-Quran beberapa juz atau ayat-ayat Al-Quran, beberapa surat Al-Quran ada pada dirinya. Akan tetapi dia berperilaku tidak mencerminkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka Al-Quran. La ya'khudhu nafsahu bil amal. Dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran mimma aujaba alaihi al-Quran, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Al-Quran. Idz sami Allahu azza wa jalla, ketika mendengarkan firman Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang telah diajarkan, telah diberikan oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala apa yang dilarang bagimu, fantahu, maka tinggalkanlah. Fakana alwajib alaihi an yulzima nafsahu talabal ilmi li ma'rifati ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fayantahi anhu. Jadi yang wajib baginya adalah terus menuntut ilmu agar mengetahui apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa berhenti darinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hasyr ayat 7 ini mengingatkan kepada kita semuanya, interaksi dengan Al-Quran harus sampai bukan hanya pada mengkaji cara membaca huruf-huruf, memahami maknanya, akan tetapi kita pun harus sampai pada efek dari itu semua, yaitu beradab dengan adab-adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semuanya hati yang bersih, fikiran yang bersih, serta semangat yang terus membara pada diri kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca bukan hanya sebatas di lisan kita, akan tetapi mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwa kita semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.